Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama sekali nggak upload, males ini orangnya. Jadi ini kita mau nunjukin sistem pendinginan kandang atau cooling pad dengan sistem yang semurah mungkin ya. Murah lah ya, gitu. Istilahnya tuh dari sisi budget tapi fungsinya maksimal gitu. Murah dari sisi budget, fungsinya maksimal. Nah, kolamnya itu karena kebetulan kandangnya ini di atas atap ini daerah pegunungan ya gitu. Jadi kandangnya di atas atap ini. Nah, jadi kita turunin ke sini. Jadi istilahnya tuh nggak baku lah, nggak ada aturan baku mau kolamnya seperti apa, mau bentuknya bagaimana. Kebetulan tempatnya seperti ini, yang ada di pikiran kita ya beginilah. Jadi total kapasitas tampung kolamnya ini 2000 liter. Ada penghubung. Nah, dia bersirkulasi dari atas tuh masuk lagi sini ke bawah. Nah, ini inputnya dari stop kran yang kecil itu dua inputnya. Dia nanti otomatis kalau penuh mati sendiri. Nah, ini kandang kan 3 lantai. Kita masih proses rapi-rapi lah ini. Jadi pompanya pakai pompa yang kecil aja. PS 135 kalau nggak salah ini. Shimizu. Nah, ini masing-masing lantai 2 buah pompa. Nah, untuk pipa ini yang outernya keluarannya nih dia 3 in. 3 in, kalau inputnya ini yang dorongnya 3/4 ya. Nah, yang keluarnya dari sini nih. Nah, biar lebih jelas nanti kita lihatin ya. Jadi ya semurah mungkin lah gitu kita kawin, karena ini dia nggak pakai ini ya, gutter pabrikan. Jadi gutternya itu pakai talang air yang separuh, talang PVC yang setengah lingkaran lah. Nah, ini ditopang seperti ini. 3 lantai. Jadi ini masih kita benerin gitu. Ini airnya agak offset ke depan karena kendala memang talang airnya harus ngakal-ngakalin. Jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang, harus di tengah. Kalau terlalu ke depan ini keluar ke depan ya. Atau kelihatan nggak di kamera nih. Nah, pipa yang besar itu dari lantai 3, 2, 1 ini digabung ke sana. Nah, begitupun dengan pipa 3/4-nya itu ke masing-masing lantai ya. Naik ke masing-masing lantai. Nah, untuk rangkanya sendiri, rangka itu pakai baja ringan dibuat nahan si talangnya ya. Teman-teman bisa lihat outernya di sini nih, L-nya tuh di pojokan sebelah kiri. Ya, itu outernya. Pakai satu outer yang di sini, pakai satu keluaran. Nah, sementara untuk yang depan ini kan U ya, bentuk shell deck-nya U. Nah, di shell deck yang U ini itu outernya keluarannya itu dia pakai 3. Jadi per plong ya. Ada ini kan 12 meter lebar. Berarti per tiangnya itu kan 4 meter. Nah, dia pakai masing-masing itu tiap 4 meter ada satu keluaran, tapi tetap digabung. Keluarnya bareng. Nah, alasan kenapa pakai 3 in, biar si airnya tuh nggak full ya, nggak mandek gitu. Jadi kalau gede kan nggak meluap di talangnya gitu. Jadi supaya gede, supaya turunnya lancar gitu ke sininya. Nah, ini apa ya, kenapa alasan dimasukin ya, biar nggak nyiprat gitu. Biar nggak nyiprat, terus memang biar endapannya ini keputar semua, biar nggak ngendap gitu. Apalagi nanti desinfektannya kan lebih intens. Ini baru desinfektan pertama sedikit, sekalian nyuci, karena ini istilahnya itu kita ngakalin juga, bukan kandang baru, ini kandang second, ada sebagian sel deck bekasnya juga gitu. Jadi biar tersirkulasi semua, biar nggak ngendap. Nah, jadi si pipa ini yang 4 ini dimasukin ke bawah. Nah, outernya saya mau bahas seputar ini aja ya, karena biasanya teman-teman suka bingung distribusi airnya keluarannya seperti apa. Karena kan ini kan istilahnya toron IBC ya, tandon IBC. IBC itu aslinya begini. Ini nggak kita pakai, jadi yang ini
Stop clamp utamanya hanya buat kuras. Nah, sama halnya kayak ini penghubungnya. Penghubungnya juga pakai shock torrent. Nah, shock torrent ini kalau ini penghubung 2 in. Nah, shock torrentnya itu nggak boleh pakai yang murah, harus yang mahal, harus yang bagus. Karena kalau yang murah di sini biasanya banyak titik-titik kebocoran gitu. Kalau modelnya kan paten nih, nggak ada bocor satupun nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, jejer tuh. Jadi kita bikin lubang baru ya. Bikin lubang baru untuk masing-masing sedotan ke pompa gitu. Seperti itu. Kalau biasanya pakai kolam juga kita bikin biasanya outernya dibikin mirip seperti ini tapi nggak pakai shock torrent gitu. Tujuannya kalau kita masuknya dari atas sedotannya itu biasanya suka terhambat di sedotan. Kalau ini kan teman-teman bisa lihat walaupun ini agak tinggi, tapi secara keseluruhan tinggi pompa ini dengan tinggi toren masih tinggian toren gitu. Jadi begitu dimatiin nanti ngidupin lagi masih bisa lancar airnya kesedot. Nggak perlu pakai put klep. Nah, kendalanya pakai put klep gitu. Klep ya, klep pompa. Kendalanya kalau pakai klep itu lubangnya itu jadi nggak full. Nah, keluaran airnya dibanding nggak pakai klep gitu. Setelah pengalaman kita di beberapa tempat masang pakai put klep, itu airnya jadi kecil, nggak kurang maksimal lah gitu. Jadi mending begini, nggak pakai put klep langsung gitu. Masalah kotoran gampang gitu, nggak repot-repot amat. Di atas juga kan ada jalur di nipple itu, kalau mampet bisa dibuka gitu. Nah, gitu. Jadi jalurnya seperti itu kurang lebih. Kalau rangka ya mungkin gampang lah, semua orang juga bisa ya gitu. Cuman kalau jalur seperti ini gitu, jalur yang kita bikin gitu. Tapi ya bukan ukuran baku, karena bisa di lain tempat memang bisa berubah lagi settingannya gitu. Cuman sekedar inspirasi saja gitu. Untuk yang tipikal tempat seperti ini lebih murah, lebih mudah gitu. Kurasnya juga gampang dibandingkan dengan yang pakai kolam kolam semen. Kolam semen kan kendalanya dia kalau kosong lama riskan bocor. Kalau pakai IBC dia kalau dikuras kering pun dia nggak bocor. Dan terutama ini ya, ini kita kuras, untuk pengurasannya itu mudah sekali. Tinggal buka stop kran bawahnya, stop kran aslinya. Nah itu kita lihat, aduh kotornya kayak apa ini. Coklat dari air yang tadinya bening jadi coklat. Jadi kita kuras pertama untuk membersihkan seldek, karena seldeknya bekas ya. Kan bilangnya sebelum ayam masuk tuh kita cuci dulu gitu. Dan hal kayak gini nih rutin sebenarnya, bukan hanya ketika baru pasang gitu. Jadi ketika mau masuk ayam, sebelum ayam masuk itu seldek dicobain dulu, dicuci dulu seperti ini. Takutnya ada endapan tikus di dalamnya atau sarang-sarang tikus atau segala macam lah. Jadi biar steril dulu, biar bersih dulu, biar siap steril. Jadi nggak hanya kandang sekedar dibersihin disemprot, tapi seldek juga, pendingin juga, pemanasan dulu gitu dengan desinfektan. Nah, berbusa ini kan tandanya ada desinfektannya nih, biar bersih seldeknya. Termasuk biasanya kalau habis kosong sebulan atau 2 bulan tuh banyak jaring laba-laba ya, ramak kalau orang Sunda bilang gitu. Nah, termasuk itu juga dibersihkan gitu. Kita paling kalau itu kan sederhana saja pakai kuas ya gitu. Jadi seperti itu prosedurnya lah kurang lebih gitu, untuk pemasangan seldek sama untuk pemanasan seldek penting gitu sebelum ayam masuk. Oke, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, pembahasan yang lain, terutama masalah panel. Kita coba bahas panel dengan sistem inverter ya, coba kita nanti bahas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di like, di share,
dan di subscribe channel ini. Terima kasih.